Mari kita terus berdoa untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah.
sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan segala doa syafaat kita, kami mengundang hadirat-Mu, kami mengundang hadirat-Mu, Shalom Korea Selatan, Shalom Korea Selatan. Kami berdoa Bapak, ada roh kedaulatan Tuhan di sini, ada Roh Kudus yang mau memenuhi atmosfernya Korea Selatan, Yesus. Ada kebangkitan buat generasi muda, Yesus. Ada kebangkitan buat gereja-gerejamu, Bapak. Ada roh-roh yang lebih berani lagi, Bapak, untuk mendeklarasikan ajaran-ajaran kebenaran-Mu, Yesus. Untuk lagi memihak kepada Tuhan. Berkati Bapak negara ini lebih lagi rindu untuk berbalik sama Tuhan, lebih lagi rindu untuk mengandalkan Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh hedonisme, roh-roh kematian, roh-roh individualisme, Bapak. Ada roh kudus, roh-roh kudus yang berkembang mengalir-ngalir, Bapak, di negara ini, Yesus. Berkati Bapak buat Korea Selatan, supaya dapat dipakai Tuhan menjadi saksinya Tuhan di bangsa-bangsa, Bapak. Berkati juga Bapak buat Korea Utara, saudaranya Korea Selatan, yang berkati shalom kemerdekaan daripada Tuhan Yesus akan mengalir kepada Korea Utara, Bapak. Hingga suatu saatnya nanti Korea Utara dan Korea Selatan akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita juga deklarasikan shalom buat bangsa Indonesia, bangsa tercinta kita. Shalom bangsa Indonesia, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan penuh akan bangsa kami Indonesia, Bapak. Kami patahkan roh-roh yang ingin memecah belah bangsa, politik-politik, isu sara, Bapak Tuhan Yesus, yang patahkan Yesus. Hanya ada Roh Kudus-Mu, ada berita kebenaran Yesus di sana, Bapak. Bangkitkan gereja-gereja-Mu di sana, Bapak. Bukan untuk memegahkan diri mereka, untuk memegahkan gerejanya mereka masing-masing, tapi ada kesatuan rohani, di mana ada kebangkitan rohani besar-besaran terjadi buat bangsa kami, Yesus. Terpujilah nama-Mu, Bapak, buat bangsa Indonesia. Shalom buat gereja lokal kami juga BIC Korea, Bapak. Shalom buat para senior, Bapak, buat para
kami Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, yang limpahkan hikmat dan kebijaksanaan Bapa untuk mereka lebih lagi melayani Tuhan, lebih sungguh lagi Bapa. Tuhan Yesus yang curahkan roh yang tahan uji, di mana akhir-akhir ini Yesus banyak Bapa tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus yang curahkan Bapa roh kreativitas Bapa. Oh Tuhan Yesus yang curahkan juga roh kewaspadaan Bapa. Oh Tuhan Yesus yang curahkan Bapa. Berkati Bapa supaya jemaat-jemaat juga Bapa di sini di Jalan Kamu ini dapat dipakai Tuhan di marketplace-nya mereka masing-masing Bapa. Kami rindu Bapa bahwa jemaat-Mu ini bukan hanya bertumbuh secara individualisme tapi berbuah Roh Kudus menjamah setiap orang di marketplace-nya mereka masing-masing Yesus. Tuhan Yesus yang pakai dan layakkan. Oh Yesus, lagi kami mau memuji dan menyembah-Mu Bapa lebih lagi, lebih sungguh lagi Yesus. Kami mau rindu kebaktian hari ini Yesus bukan menjadi kebaktian yang biasa aja, tapi menjadi kebaktian yang luar biasa. Ada penghiburan Bapa di mana hati yang mungkin sedang sedih ataupun sedang down, ada sukacita yang mengalir Yesus, ada pengharapan yang baru buat hati yang mungkin rasanya datar-datar aja, buat hati yang mungkin flat-flat aja, buat hati yang mungkin udah mulai gak ada spark Bapa ketika menyembah-Mu Yesus. Tapi kami mau rindu jamahan Tuhan, pembaharuan yang datang daripada Tuhan Yesus sekarang dan saat ini. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know Your sovereign still. In the moment,
faith. Come on. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to give Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Yes Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Bapa. We live to give You praise. We live to give You praise, Jesus. Yes, Tuhan Yesus. Hanya Kau. Hanya Kau. Kadang kami mencari kefasikan dunia, tapi yang kekal hanya Kau. Hanya Kau, hanya Kau. Hanya Kau, Yesus. All my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in You, Lord, forevermore. All my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in You, Lord, forevermore. Yes Tuhan, juga seperti lagi kami mau lebih lagi bersemangat puji nama Tuhan. Kami mau fokus Bapak buat 3-2 jam ke depan. Kami mau fokus, kami mau sadar bahwa prioritas kami untuk prioritaskan Kau yang terutama Bapak. Yes Tuhan Yesus, urapi kami tiap dari kami Yesus. Bersabdalah kepada kami tiap dari kami Yesus, pribadi lepas pribadi. Berembuslah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Setiap orang yang siap menerima Roh Kudus Tuhan sama-sama katakan amin. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri yuk. Siapa yang kesempatan kali ini siap untuk lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan? Katakan wuh. Yeah, mari kita nyanyikan dia Raja. Come on. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatan.
bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja. Oh, dia yang berkuasa. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang siapa kau? Kau yang percaya, seluruh semesta sudah menyembah. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaanmu. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertatap Kau Tuhan, Raja. Kuasa puji Tuhan. Kau yang percaya, seluruh semesta bersujud menyembah. Yuk sing, cepat, cepat. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertatap Tuhan, Rajaku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang dengan sepenuh hati percaya sama Tuhan Yesus kita, katakan yeah. Hatiku percaya. Let's go. 2, 4. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Come on. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara apa? Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu, puji Tuhan, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur,
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak siap naik dah. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Para jemaat silakan duduk kembali. Oke, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, BIC Christmas. Tanggal 18 Agustus, coba depan belakang kanan kirinya, toel-toel 18 Agustus, BIC Christmas loh, come on. Oke, ajak teman sebanyak-banyaknya ya, 1.000 orang, oke, amin. Desember. Oh dia, maaf. Desember, 18 Desember, oke. Cuman ngetes, kalian konsentrasi nggak? Berarti fokus ya, oke. Pengumuman yang kedua adalah Cool. Coba kasih tahu kanan kirinya join Cool yuk. Join Cool supaya lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan. Ada Cool Precious, ada Cool Satin Light, ada Cool. Nah bisa kontak ke Kevin ya, asosiat pastor kita buat nanya lebih lanjut tentang Cool. Oke, kita mau kasih persembahan kita yuk, kita mau persiapin persembahan kita. Yuk kita angkat persembahan kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata yang baik.
set my eyes on the feet of Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear, I
bersyukur kepada kemurahan Allah yang mencurahkan pengurapan pada kami hari ini. Kami bersyukur kepada kasih Roh Kudus yang berkenan bersekutu, menyuburkan hati kami merespon kebaikan-kebaikan Allah. Kami merindukan Tuhan, firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu ya Tuhan menjadi penghidup, menjadi pembaharu, penyegar, dan firman-Mu Tuhan menjadi kompas yang menunjukkan arah kemana kami anak-anak-Mu akan pergi di tengah krisis demi krisis di akhir-akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, Roh Kudus-Mu mengajar kami, membuka hati kami, memberikan pendengaran seperti pendengaran seorang murid kepada kami, sehingga Tuhan kami menerima firman-Mu dan berbuah karena firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, roh, tubuh, jiwa, pikiran kami terbuka seluas-luasnya kepada karya Allah. Berfirmanlah Tuhan, penuhi dan sempurnakan Tuhan sukacita kami pada minggu yang berbahagia, hari Tuhan yang diberkati ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Salam pada kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan menyambut Natal ya dalam kalender gerejawi. Kita hari ini adalah Minggu Advent, kita menyambut Natal bersama dengan pengalaman seorang hamba Tuhan yang setia yang bernama Zakaria. Mari kita yang sudah membuka di handphone kita, ada juga di depan ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Saya akan mulai dari ayat yang ke-11. Saudara-saudari sekalian nanti ayat yang ke-12, demikian seterusnya berganti-gantian sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat 17 bersama-sama dua ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Ada ayat atau kata yang sangat memberkati bagi saya saat mempersiapkan firman ini, dan juga harapan saya bagi saudara-saudari sekalian. Di sini semoga terlihat ya, baik yang di sini dan di rumah dalam online worship. Pada ayat yang ke-13 ada, saya bold di sana, doamu telah dikabulkan. Mari kita baca dua ya. Doamu telah dikabulkan. Sekali lagi dua ya. Doamu telah dikabulkan. Coba sampaikan kepada samping kiri kanan depan belakang. Doamu telah dikabulkan. Dua ya. Doamu telah dikabulkan. Saudara dikasihi Tuhan, menjelang Natal ya, pada musim-musim Advent begini, ada musim yang secara rohani itu dialami oleh banyak orang, termasuk Zakaria.
yaitu musim di mana doa-doa yang tulus kepada Tuhan dikabulkan. Amin. Ada musim di mana kasih Allah begitu besar terarah pada dunia. Adalah musim di mana fokus Allah, pengasihan Allah, perhatian Allah terarah pada dunia, termasuk pada saya dan pada saudara. Zakaria, saudara, adalah seorang hamba Tuhan ya. Dia menikah dengan Elizabeth dan menurut Alkitab, kedua orang ini adalah orang yang keteladanannya sangat luar biasa. Alkitab begitu memuji mereka. Ayat 5 saya akan bacakan begini. Dalam Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria. Jadi dia seorang imam ya, bernama Zakaria. Dari rombongan Abia. Jadi keturunan Harun itu, semua yang laki-laki dari keturunan Harun menjadi imam. Jadi di dalam Alkitab itu Allah menentukan seluruh marga Lewi itu menjadi pelayan di bait Allah. Dari marga Lewi ini ada satu orang bernama Harun. Dan seluruh keturunan Harun menjadi imam. Saya ulangi ya, ada 12 marga keturunan Yakub, itu marga Israel. Salah satu dari marga yang ke-12 itu adalah marga Lewi. Seluruh marga Lewi ditetapkan Tuhan melayani di bait Allah. Salah satu dari marga Lewi ini, salah satu dari sekian banyak itu bernama Harun. Dan seluruh anak laki-laki dari keturunan Harun ditetapkan menjadi imam. Jadi Zakaria yang pada hari ini kita dengar tentangnya adalah salah satu dari keturunan Harun yang dari kitab imamat turun-temurun sampai perjanjian baru meneruskan tradisi keimaman, melayani dengan setia di bait Allah dan mencintai pekerjaan pelayanan, mencintai perkataan-perkataan dan firman Tuhan. Ayat ke-6 saudara, begini kata Alkitab tentang hamba Tuhan yang bernama Zakaria ini. Di Lukas 2 ayat yang ke-6, Lukas 1 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Jadi baik Zakaria dan Elizabeth adalah benar di hadapan Allah. Bayangkan ya, begitu Alkitab menyanjung mereka. Begitu Alkitab memuji kebaikan mereka. Bila Alkitab menyanjung, dia menyanjung secara tampak luar dan terlebih lagi yang dari dalam batinnya ya. Alkitab mengatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bayangkan saudara, dua hamba Tuhan dari generasi ke generasi melayani Tuhan dengan setia. Dua orang yang dipuji Alkitab mengerjakan seluruh ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Tapi kemudian saudara bila kita ikuti kisah Zakaria dan juga Elizabeth ini, kita akan menemukan di ayat yang ke-25, mari kita membaca dua ayat, Lukas 1 ayat 25. Lukas 1 ayat 25, 2 ya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Jadi kita akan belajar saudara, bagaimana dua paradigma yang kadang-kadang itu saling berarsiran dalam hidup orang percaya. Di satu pihak Alkitab menyanjung hamba Tuhan yang luar biasa, setia, tidak bercacat, mengerjakan seluruh ketetapan-ketetapan Allah dengan sempurna begitu ya. Tapi di hadapan manusia ada satu aib bagi mereka. Ada satu aib dalam keluarga hamba Tuhan ini yang menurut manusia itu adalah karena dosa. Karena apa? Karena kedua pasangan ini, Zakaria dan juga Elizabeth, tidak punya anak. Bahkan sampai usia tuanya, bahkan sampai sudah lanjut umurnya, sudah tua. Alkitab mengatakan barrenness. Dalam bahasa Inggris disebutkan mandul. Barrenness ini saudara atau mandul ini istilah pertanian ya, yang dalam terjemahan umumnya disebut tidak subur. Jadi ada tanah yang kering, gersang, apapun yang ditanam tidak berbuah di sana, tidak bertunas karena dia kering, gersang, tidak subur. Jadi saudara kita bisa lihat bagaimana penilaian Allah pada seseorang dengan penilaian dunia pada seseorang bisa begitu berbeda 180 derajat ekstrimnya, radikalnya. Saudara, Alkitab mengatakan Zakaria menanti akan doanya kepada Allah cukup lama.
Kalau kita menghitung ya, umur orang menikah pada umumnya itu berkisar 30 tahun kalau di budaya Yahudi. Dan kalau kita menghitung juga umur seorang pasangan baik laki-laki dan perempuan itu monopaus, itu di atas 50 ya atau 60. Kalau dia menikah umur 30 tahun dan saat firman ini dikatakan dia bertemu malaikat, kita katakanlah umur 60 tahun, 30 tahun dia menanti jawaban doanya, saudara. 30 tahun dia menanti Tuhan, 30 tahun dia terus melayani dengan setia, tidak bercacat, sempurna, dia begitu menjadi teladan, tapi seakan-akan doanya itu belum ketemu. Titik pangkalnya, jawabannya di mana? Bahkan seakan-akan dia bisa seperti putus asa ya. Mari kita baca ayat yang ke-18, saudara. Lukas 1 ayat 18, 2 ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi saudara, meskipun Zakaria ini seorang yang setia, taat, tidak bercacat dan sempurna, dipuji, disanjung oleh Alkitab, tetapi tetap saja ada kedagingan dalam dirinya. Tetap saja dia melihat secara rasional dan realistis, how can it be? Gimana jadinya? Aku sudah tua gitu ya. Padahal dia baru bertemu dengan seorang malaikat. Saudara, dalam Alkitab ada setidaknya 4 malaikat yang sering menunjukkan atau dinyatakan kepada umat manusia. Pertama, malaikat yang muncul di kitab Daniel dan juga di kitab ini, yaitu malaikat Gabriel. Dia menyampaikan pesannya kepada orang yang berkenan kepada Tuhan ya. Saya sampai sekarang saudara belum pernah bertemu malaikat yang manapun. Maka saudara, adakah saudara yang sudah pernah bertemu malaikat? Angkat tangan. Maka saudara, bertemu malaikat itu adalah sesuatu yang sangat berkenan dan sangat luar biasa ya dalam pengalaman orang percaya. Mungkin Zakaria tidak dituliskan secara lengkap di Alkitab, tapi barangkali Zakaria dalam seumur hidupnya inilah pertama dan terakhir dia bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar malaikat itu berkata kepadanya, malaikat Gabriel datang kepada dia dan berkata, jangan takut. Kenapa harus takut ketika bertemu dengan malaikat Tuhan di dalam mezbah, di dalam altar yang maha kudus, di mana di situ ada tempat pembakaran ukupan, ruang yang maha kudus, gak sembarang orang bisa masuk ke sana, saudara. Umat Israel yang biasa gak bisa masuk ke situ. Bahkan orang Lewi pun, orang Lewi yang melayani di bait Allah, gak semua bisa masuk ke situ. Hanya imam dalam tugas khusus yang boleh masuk ke sana dan membakar ukupan untuk Allah. Itu pun gak setiap hari Sabat. Ada kalendernya. Kalau ada hari raya besar, imam besar masuk ke sana dan imam besar boleh membakar korban bakaran di sana. Jadi begitu spesialnya hari ini bagi Zakaria, saudara. Kenapa dia terkejut dan kenapa dia takut? Kita boleh kembali ke Alkitab dan belajar lebih dalam. Mari kita baca Imamat 10 ayat 1. Semoga nampak semua ya. 2 ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalam serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi saudara, waktu itu Harun dan Musa ini abang adik ya. Harun itu paling tua, kemudian Musa, kemudian ada adik perempuannya, siapa namanya? Miriam. Jadi mereka ini kakak beradik, orang yang setia melayani Tuhan sejak zaman-zaman orang Israel keluar dari Mesir. Waktu itu Harun dan Musa membakar ukupan kepada Tuhan. Lalu api dari bait kudus itu membakar persembahan dan wangi harumnya memenuhi ruangan begitu ya. Lalu anak Harun ini saudara, Nadab dan Abihu melihat, oh bapak saya membakar persembahan. Dia pikir itu hal yang biasa ya. Lalu dia bakar juga persembahan di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dilihat orang yang sama. Tapi saudara, api keluar sungguh dari mezbah itu tapi tidak membakar korbannya, tapi tidak membakar korbannya, tapi membakar keduanya, menghanguskan keduanya. Siapa ini? Nadab dan Abihu. Dan setelah menghanguskan keduanya, mereka mati di hadapan Tuhan, saudara. Mengingat sejarah ini, Zakaria itu masih generasi dari Nadab dan Abihu ya, karena mereka suatu
satu nenek moyang, Harun ya, bapak atau kakek moyangnya gitu. Jadi sejarah ini turun-temurun mereka tahu. Dan mereka belajar tidak boleh sembarangan membakar persembahan kepada Tuhan. Tidak boleh sembarangan memberikan persembahan tanpa perintah Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak menyuruhnya, ketika api Tuhan datang, bisa mereka yang mati saudara, hangus di hadapan Tuhan. Makanya ketika dalam Lukas 1:12 itu, melihat hal itu, melihat malaikat Tuhan tampak di hadapan Zakaria, ia terkejut. Karena apa? Dia mengingat peristiwa nenek moyangnya. Apakah dosa dan salahku? Apakah malaikat yang muncul ini akan menghanguskan aku, menegur aku, membawa sukacita atau membawa bencana gitu ya. Ia menjadi terkejut dan takut. Lalu saudara, malaikat itu berbicara kepadanya, jangan takut. Jangan takut. Ini pesan Tuhan kepada Zakaria. Jangan takut. Dan pesan Tuhan juga kepada kita saat ini. Saudara, kita pada tahun yang akan datang menghadapi krisis global ya. Krisis global di mana ekonomi dunia ini nggak stabil. Krisis global di mana pada saat ini, student yang di Amerika, mereka hidup itu saudara seperti nggak hidup. Karena kebutuhan begitu mahal, tapi harga atau inflasi tinggi. Di kampung-kampung, jemaat saya di Indonesia banyak di kampung-kampung juga begitu di kota ya. Harga-harga barang itu mahal sekali, ya, apalagi mau tahun baru begini ya, banyak yang beli baju dan lain-lain. Tapi harga jual itu murah, tidak seimbang. Prediksi ekonomi dunia saat ini, tahun depan itu semua ekonomi yang maju sekalipun akan plung sampai ke dasar yang tak terprediksi begitu ya. Nah saudara, dalam kondisi seperti ini firman Tuhan datang kepada Zakaria, firman Tuhan juga datang kepada kita mengatakan jangan takut. Ada masa saudara di Alkitab di mana musim kemarau, musim kekeringan, musim bencana memenuhi bangsa yang kaya seperti Mesir, tapi karena pertolongan Tuhan melalui satu orang di musim kekurangan, di musim kelaparan dan musim kekeringan itu, bangsa yang besar dipelihara oleh Allah, amin. Bangsa yang besar ditolong oleh Allah. Karena apa saudara? Bukan karena pemikiran, ekonomi dan rencana. Meski itu penting, tapi ada satu pertolongan Tuhan melalui satu orang yang bernama Yusuf, dan pertolongan itu menyelamatkan, memelihara bangsa yang besar. Maka saudara, waktu tadi di awal itu ada ada seperti seorang PDP mengatakan tentang tantangan ekonomi. Di gereja saudara, kita punya pegangan bahwa ketika Tuhan menolong kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan berkenan kepada kita menyambut krisis ekonomi di tahun yang mendatang, kita punya kabar baik dari Tuhan. Jangan takut katanya. Amin saudara, jangan takut. Saudara, di pelajaran perenungan kita tentang firman Tuhan hari ini, kita juga mengerti bahwa barrenness atau ketidaksuburan atau kekeringan atau kelemahan, kekurangan itu bukan hanya soal rahim ya. Bukan hanya soal rahim, bukan hanya soal Elizabeth, tapi kita bisa meluaskannya saudara. Barrenness, kelemahan, kekurangan, ketidaksuburan itu bisa juga kepada diri kita. Sebagai seorang pelajar, kita bisa mengatakan Tuhan, aku bukan pelajar yang pintar. Sebagai seorang yang muda, kita bisa katakan Tuhan, aku bukan seorang muda yang secara ekonomi cukup. Sebagai seorang yang datang dan merantau di negeri ini, kita bisa katakan, Tuhan, aku punya banyak kelemahan. Tuhan, aku punya banyak yang orang kira seperti aib. Tuhan, aku datang dengan berbagai keterbatasan. Tapi firman Tuhan kepada Zakaria dan kepada Elizabeth, jangan takut. Tuhan mau katakan begini saudara, kalau kita pandang kepada umur Elizabeth, kalau kita pandang kepada kekurangan, keterbatasan secara fisik kedua orang ini, kalau kita pandang pada kondisi yang kita lihat sehari-hari, kita bisa seperti Zakaria mengatakan, how can it be? Kayak mana jadinya itu Tuhan? Bagaimana mungkin? Kan begitu. Kalau kita pandang kondisi sehari-hari samping kiri kanan dan prediksi ekonomi global dan keadaan dunia, kita bisa jatuh pada keraguan seperti Zakaria itu. Tapi Alkitab hari ini menolong kita dan mau mengatakan pada kita, pandanglah pada janji Tuhan. Amin saudara. Pandanglah kepada bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita dan melihat masa depan kita.
pandanglah berdasarkan perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan takut, ketika Tuhan berkata doamu sudah dikabulkan, ketika Tuhan berkata kepada Zakaria dan Elizabeth, Tuhan mengabulkan doamu, istrimu akan melahirkan dan kepadamu akan lahir seorang anak laki-laki dan kau harus menamai dia Yohanes. Respon kita adalah mendengarkan dan membaca kehidupan ke depan berdasarkan apa yang Tuhan katakan itu. Kita melihat berdasarkan kompas yang dari firman Tuhan sedang katakan. Bukan dari kondisi yang setiap hari kita lihat atau keadaan yang saat ini kita rasakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca ini firman Tuhan yang sangat penting ya bagi kita. Karena Yohanes, anak Zakaria dan Elizabeth ini saudara, adalah orang yang usianya kurang lebih setahun berbeda dari Tuhan Yesus. Di situ dia mengandung ya Elizabeth, Maria datang mengunjunginya, lalu dikatakan Alkitab melonjaklah bayi Elizabeth. Waktu itu Maria belum mengandung. Waktu Elizabeth melahirkan, Maria baru mulai mengandung. Jadi umurnya itu antara Tuhan Yesus dan Yohanes kurang lebih 9 bulan ke setahun gitu ya. Kalau Tuhan Yesus baru mulai melayani umur 30 tahun menurut Alkitab, berarti umur Yohanes Pembaptis pada waktu dia melayani Tuhan kurang lebih juga 30 tahun. Siapa di antara saudara yang saat ini umurnya 35 ke bawah? Angkat tangan dulu. Masih muda ya? Terima kasih saudara. Desmond Tutu berkata begini, the youth of today are the leaders of tomorrow. Umur Yohanes Pembaptis itu saudara, seperti seusia saudara. Maka bila di dalam awal ibadah tadi disebutkan Pentakosta ketiga, Pentakosta penuaian orang-orang muda, itu seperti Yohanes Pembaptis, orang-orang muda 30-an tahun, melayani dengan setia, dengan cinta mati-matian kepada Tuhan, seperti saya dan saudara. Tidak perlu mencari contoh jauh-jauh. Bayangkan semuda kita, semuda saudara, ada orang yang begitu mengasihi pekerjaan firman Tuhan, memantangkan dirinya dengan alkohol, minuman keras, mencintai Tuhan, hidup di padang-padang belantara ya, seperti Yohanes Pembaptis, yang di sana dia memberitakan kebenaran, di sana dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan ya. Bila bapaknya memfokuskan diri dalam pelayanan bait suci, Yohanes Pembaptis memfokuskan dirinya pada pelayanan padang belantara, misi saudara. Menjangkau orang-orang, bertemu orang-orang di luar. Model pelayanan yang unik dan saudara akan terkejut ketika dalam Alkitab ini Yohanes Pembaptis begitu dampaknya luar biasa saudara. Kalau orang sering buat Timotius sebagai contoh orang muda yang dipakai, saya lebih senang Yohanes Pembaptis. Umur mereka mirip, tapi Yohanes Pembaptis dia adalah satu orang yang muda seperti saya dan saudara berani menegur Herodes. Karena apa? Herodes mengambil istri Filipus, Herodias, sebagai istrinya. Dan Yohanes tegur dia, tidak pantas kau ambil istri adikmu menjadi istrimu. Herodes tidak berani waktu itu saudara menghukum dia. Karena apa? Orang begitu mencintai Yohanes. Orang begitu mengagumi, menghormati Yohanes. Bahkan Alkitab mengatakan Yohanes hampir dianggap orang sebagai Mesias. Orang mengatakan, kaukah yang ditunggu selama beribu-ribu tahun itu? Yesaya mengatakan ada pintu gerbang yang umurnya berabad-abad yang belum terbuka, menanti Mesias yang menyelamatkan dunia. Orang Yahudi tahu itu dan mereka lihat, kaukah itu? Yohanes mengatakan, bukan. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, saudara. Begitu kesadarannya akan siapa dirinya. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah, saudara. Dia fokus pada Allah, fokus pada tugasnya. Mari kita baca, begitu dampak Yohanes orang muda 30-an tahun ini di kalangan orang Israel waktu itu. Ayat 10:2 ya. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. 12. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 13. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepadanya,
dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, tepat sekali ya dengan dikatakan PDP di awal tadi ya. Jangan cinta uang, cukupkan diri dengan gaji. Lalu dia katakan bagilah. Hampir segala kalangan datang minta nasihat pada Yohanes. Saudara, saya nggak bisa bayangkan itu. Dia begitu muda ya. Di budaya Yahudi orang muda itu tidak dianggap pantas memberi nasihat. Di budaya Korea juga begitu ya. Saya tahun 2016 pertama kali jadi misionaris di Korea, saya perkenalkan diri saya pendeta di Indonesia. Mereka itu bilang, kami susah memperkenalkan Bapak katanya. Kenapa? Bapak masih muda. Karena di Korea, kalau orang ketemu pendeta begini kan, annyeonghaseyo gitu ya. Budaya Korea, orang yang tua, jemaat, gak mungkin tunduk pada Bapak masih muda. Bapak yang tunduk pada orang yang tua. Tapi nggak cocok juga karena Bapak pendeta katanya gitu. Jadi mereka bingung kan? Jadi gimana lah kita buat katanya? Ya udah panggil saja misionaris gitu. Contoh Sanim, jadi lebih ada jalan tengahnya gitu. Saya nggak bisa bayangkan saudara, apa yang menjadi daya tarik Yohanes waktu itu sehingga hampir semua kalangan datang minta nasihat kepadanya. Bayangkan saudara, orang banyak, ini mewakili banyak kelompok ya, datang kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Kenapa orang banyak berkata begitu? Karena di pinggir atau di tepi sungai Yordan, hampir setiap hari Yohanes berkhotbah. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ratakanlah bukit-bukit. Jalan yang bergelombang, lembah-lembah, ratakan bagi Tuhan. Dia mengatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dia berseru-seru di padang gurun, saudara. Sehingga orang mulai menyadari kehidupannya, menyadari dirinya, menyadari dosanya. Seperti yang disebut Alkitab tadi, hati bapa berbalik kepada anaknya dan pikiran yang durhaka kembali kepada pikiran-pikiran yang benar. Orang datang kepada dia, kalau demikian apa yang harus kami perbuat? Dia berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Berbagi, saudara. Menyambut Natal seperti keluarga Zakaria, kita coba dulu mulai dengan kesadaran berbagi. Istri saya mengirim saya video tentang persiapan Natal di kampung-kampung ya, di Sumatera pedalaman sana. Anak-anak yang begitu semangat bernyanyi tentang menyambut Natal tanpa ada ornamen-ornamen Natal. Nggak ada topi single bass-nya gitu ya. Musiknya juga dari YouTube, sangat sederhana. Tapi anak-anak itu semangat, saudara. Anak-anak itu bersemangat sekali. Coba saudara bayangkan ya. 10.000 di Korea, berapa di Indonesia? 110.000. Kalau 5.000 saudara kumpulkan per orang, itu kan cuma seharga Paris Baguette itu ya, 1 roti ya. Tapi kalau dikumpulkan semua, kirim ke pedalaman Sulawesi saudara, mereka sudah bisa punya topi Merry Christmas. Berbagi. 5.000 bagi kita itu hal yang sedikit. Apalagi kalau kita bisa 10.000, mereka udah bisa punya baju baru itu. Di Indonesia baju baru 50.000 bisa ya, baju kaos. Anak-anak itu senang saudara. Dapat baju misalnya dari mana? Dari BIC Korea. Oh itu siapa? Itu abang dan kakakmu dalam Tuhan katanya. Waduh anak-anak itu saudara, mereka pikir seperti malaikat Gabriel kirim kami baju. Malaikat Gabriel kirim kami topi Sinterklas. Saya besar di kampung saudara. Bapak ibu saya petani. Sejak kecil sampai SMA saya nggak pernah pakai yang namanya topi jingle bells itu. Jadi kalau saya kembali ke masa kecil dan saya terima topi itu, saya merasa itu spesial sekali. Coba saudara dalam kelompok sel ya, koal, pikirkan apa yang bisa kita bagi. Tidak usah setiap minggu, sekali setahun aja, 5.000. Kirim ke GBI yang di pedalaman mana begitu. Anak-anak itu. Supaya mereka juga merasa bertemu seperti Zakaria bertemu Gabriel. Ya. Ada kabar baik bagi mereka. Lalu kemudian saudara, ayat yang ke-12, ada datang pemungut cukai. Pemungut cukai ini saudara orang yang cinta uang luar biasa. Saking cintanya mereka tipu orang untuk naikkan pajak untuk dapat uang. Karena apa? Mereka kutip cukai, mereka setor ke pemerintah Romawi, setorannya udah tinggi, untuk mereka dapat uang mereka tinggikan lagi begitu. Jadi orang yang bekerja sebagai pemungut cukai ini paling payah cinta Tuhan sebenarnya. Karena apa? Kalau udah cinta uang, cinta Tuhan payah sekali.
Di Alkitab ada bernama Zakheus juga ya. Oh, dia itu susah sekali mencintai Tuhan. Dia dimusuhi oleh orang-orang Yahudi begitu ya. Tapi suatu ketika Tuhan bertemu dengannya dan mengatakan, aku harus bertamu ke rumahmu, aku harus makan bersamamu. Saudara, saat itu dia terbuka pikirannya. Dia katakan, aku mau kembalikan uang pada siapa yang kutipu begitu ya. Nah, Yohanes bertemu dengan pemungut cukai ini. Dan mereka minta untuk dibaptis. Lalu mereka berkata, guru secara rohani, apa yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan menagih lebih banyak. Dan juga prajurit-prajurit, saudara. Jadi bisa kita lihat orang banyak datang, pemungut cukai datang, prajurit datang. Hampir seluruh golongan masyarakat datang pada dia ke sungai Yordan. Artinya apa? Sejahat-jahatnya orang di zaman Israel, mereka sadar juga akan dosanya gitu ya. Sejahat-jahatnya orang waktu itu, mereka sadar kalau mereka butuh Tuhan, saudara. Dan mereka cari siapa yang bisa tolong membimbing saya pada Tuhan. Mereka temukan seorang yang muda, Yohanes. Seorang yang begitu mencintai Tuhan. Dan mereka minta nasihat pada mereka, apa yang harus kami perbuat. Ini orang yang di atas Yohanes semua umurnya, saudara. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat untuk menyambut Tuhan yang akan datang itu? Apa yang harus kami perbuat untuk berkenan kepada Tuhan? Nah, saudara, saya berdoa Tuhan juga memberkati saya dan saudara. Menjadi Yohanes ya yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan menjadi Pentakosta ketiga di akhir zaman ini. Amin. Nah, saudara, ada sebuah buku ya. Buku ini saudara bisa baca dan beli. Ditulis oleh Philip Yancey, judulnya Doa. Tadi disebutkan doamu telah dikabulkan, gitu ya. Pesan Tuhan kepada Zakaria. Di buku ini disebutkan, doa bisakah membuat perubahan? Buku ini cukup tebal, saudara, 400 halaman lebih. Buku ini diringkas dengan 3 statement ini. Katanya begini, dalam pengalaman penulis buku ini, dia mengatakan, hanya doalah yang bisa mengubah 3 hal ini. Doa bisa mengubah keadaan. Doa bisa mengubah keadaan. Doa bisa mengubah hukum alam. Doa bisa mengubah keputusan Tuhan. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah memutuskan, saya mau tanya saudara, siapa yang bisa mengubah keputusan itu? Kalau Tuhan sudah memutuskan, siapa yang bisa mengubah keputusan itu? Ya, artinya itu udah di luar kemampuan manusia ya. Tapi penulis ini mengatakan, dan itu benar saudara, Allah membuat sebuah jalan di mana keputusannya bisa diubah dengan jalan itu. Bayangkan saudara, kalau kita membaca, nanti baca di tempat saudara, di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6, ada seorang raja bernama Hizkia. Yesaya datang pada dia, dan Yesaya bilang, umurmu sudah tidak panjang lagi, engkau akan mati. Apakah pesan terakhirmu? Begitu ya. Hizkia waktu itu saudara berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta umur yang panjang. Belum pulang Yesaya yang mengatakan ketetapan Tuhan itu, Tuhan sudah berbicara lagi kepada Yesaya dan mengatakan umur Hizkia dipanjangkan 15 tahun. Jadi saudara, doa bisa mengubah keputusan Tuhan sekalipun. Bisa bayangkan saudara, Tuhan buat keputusan, tapi dengan doa yang tulus, keputusan itu bisa berubah saudara. Tuhan beri ruang, keputusannya bisa diubah karena doa yang tulus. Doa bisa mengubah hukum alam. Dalam Alkitab dan awal-awal Injil Matius dan Lukas, ada 2 keanehan yang tidak bisa disangkal oleh hukum alam dan hukum sains ya. Pertama, Yusuf dan Maria. Keduanya bisa punya anak walaupun belum menikah, ya. Belum ada hubungan manusiawi, daging gitu ya. Itu masih muda. Kemudian yang kedua, Zakaria dan Elisabet. Keduanya bisa melahirkan anak meskipun sudah tua. Sudah menikah, sudah tua, sudah menopause, tapi bisa menerima anugerah anak. Tuhan mau katakan bahwa kasih Tuhan melampaui hukum sains, hukum alam. Melampaui perhitungan-perhitungan logika manusia. Dan doa bisa mengubah keadaan. Saudara dikasihi Tuhan, saya merindukan bila saudara berdoa entah tentang apapun dalam masa-masa Advent ini, Tuhan bisa menerima
dan Tuhan bisa menolong, menjawab doa saudara seperti Tuhan menjawab doa Zakaria. Amin. Seperti Tuhan menjawab doa Zakaria dan mengatakan pada kalimat, jangan takut, doamu sudah dikabulkan Tuhan. Bukan mustahil saudara, Tuhan berbicara juga kepada saudara melalui firman Tuhan ini. Jangan takut. Kau mungkin berdoa sekian lama. Kau mungkin menunggu seperti Zakaria sekian lama. Dan kau mungkin merasa nggak mungkin lagi itu terjadi. Mustahil itu terjadi. Tapi firman Tuhan menjelang Natal mengatakan doamu sudah dikabulkan. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sharing tentang pengalaman saya. Sewaktu saya datang ke Korea, awalnya saya tidak mendaftar di kampus yang sekarang ya, di Yonsei University. Karena apa? Saya merasa secara logika saya pasti gak diterima kalau mendaftar di situ. Saya mendaftar di kampus yang jauh di bawahnya. Saya datang ke sana, saya daftar, lalu di kedua kampus yang saya daftar saya ditolak, saudara. Saya menjadi kecewa, saya menjadi putus asa, saya nggak tahu haruskah pulang ke Indonesia dengan hasil yang kosong, atau saya teruskan di sini. Lalu waktu itu bulan September ada pengumuman tentang penerimaan mahasiswa baru di Yonsei. Saya merasa ini hampir nggak mungkin ya, tapi saya coba saudara. Dan waktu itu menjelang Natal tanggal 24, saya terima kabar melalui email bahwa kampus itu menerima saya. Saya sendiri menyadari Tuhan kalau saya melihat kemampuan saya, nggak mungkin saya terima itu. Seperti pengalaman Zakaria ini, bagaimana itu bisa terjadi? Tapi begitulah cara Tuhan saudara, 2018 saya diterima, 2020 saya diterima lagi untuk S3 pada kampus yang sama dengan beasiswa penuh. Saudara, saya merasakan itu tidak mungkin. Tapi saya mau bagikan kepada saudara, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saudara yang suka sepak bola, saudara bisa renungkan ya, Korea Selatan menang melawan Portugal, saudara. Saya tonton itu dan saya mau pakai analogi itu tentang bagaimana cara Tuhan bekerja melalui iman percaya kita. Itu nggak ada hubungannya dengan iman ya, tapi saya mau pakai analogi itu. Saudara, saya tinggal di asrama di Songdo ya. Keliling saya itu orang Korea. Dan kalau Korea main itu semuanya ribut minta ampun. Kalau sudah seperti gempa begitu ya, orang bersorak pasti ada gol gitu ya. Saya lihat di highlight-nya itu menit 91 atau 92 ya. Salah satu pemain Korea mencetak gol dan terjadi skornya berubah menjadi 2-1. Dalam 60 detik peristiwa sejarah terjadi. Jerman pulang, sorry ya Jerman ya, yang nonton bangga. Dan Korea maju saudara. Apa artinya? Saya renungkan saat menyiapkan firman Tuhan ini, kita nggak boleh menyerah dan putus asa sebelum Tuhan tiup peluit akhir saudara. Kita nggak boleh mengatakan nggak mungkin. Saat kita bilang nggak mungkin, kita melangkahi kuasa Tuhan. Saat kita bilang, oh how can it be, seperti Zakaria itu, Zakaria sedang mengatakan kuasa Tuhan itu gak mungkin mengerjakan hal yang aku impikan ini. Jangan lihat kelemahan saudara, keterbatasan saudara, kekurangan saudara. Baik dalam pikiran, ekonomi, baik dalam kemampuan, baik dalam peluang, baik dalam keadaan apapun. Tapi ingatlah janji Tuhan. Ingat, Zakaria menunggu 30 tahun dan Tuhan tidak mengecewakan dia saudara. Kalau saudara bergumul tentang keluarga saudara, saudara menanti sekian lama, tetaplah tunggu janji Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya, dengan metodenya, dengan prinsipnya, dengan waktunya. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin saudara. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Walaupun kita nggak tahu Tuhan bekerja. Walaupun kita nggak lihat Tuhan bekerja. Walaupun kita nggak rasa Tuhan bekerja saudara. Mari kita nyanyikan lagu itu. Saya undang untuk singer ke depan. Ada lagu yang sangat memberkati saudara. Lagu yang mengatakan seperti pengalaman Zakaria tadi. Saat kita perlu Tuhan tahu. Saat kita minta Tuhan dengar. Saat kita percaya Tuhan bekerja. Saat kita menangis, saat kita berdoa dan saat kita bersyukur, Tuhan mengerti dan melihat. Dan Tuhan mau saudara menolong kita.
Saya mengundang itu untuk bangkit berdiri. Saya memberikan kita waktu untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Untuk berdoa di hadapan Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan menghiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Perhatikan bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Musik terus mengalun. Saya mengundang saudara untuk berdoa. Apa kiranya gerangan yang saudara rindu untuk Tuhan minta dan doakan, untuk Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan seperti permintaan Zakaria. Bila Tuhan bertemu Zakaria dan Tuhan mendengar doanya, maka Tuhan juga berkenan mendengar doa saudara. Entah itu doa tentang keluarga, pendidikan, tentang ekonomi, entah tentang pasangan hidup, entah tentang anak, tentang masa depan, apapun yang saudara rindukan kepada Tuhan. Mari fokus kepada janji Tuhan, jangan lihat keadaan sekeliling saudara. Mari fokus kepada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan pegang janjinya. Tuhan rindu memberkati saudara. Tuhan rindu bangkitkan orang-orang muda yang percaya pada firman Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan dan berdampak luas dalam kerajaan Tuhan. Mari berdoa saudara, apa yang saudara rindukan pada gereja saudara, pada keluarga di Indonesia. Entah ada yang sakit, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Dalam masa penantian Natal,
tercurah pada dunia. Tuhan berikan dan kabulkanlah doa. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Mari angkat tangan kita meminta kepada Tuhan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat kau nangis Tuhan, saat kau saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih Tuhan lebih dari karena janjimu pasti terjadi saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Bapa di sorga, kami bersyukur karena anugerah-Mu kepada kami. Kami telah mendengar firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada Zakaria. Dalam keluarga hamba Tuhan yang setia ini, Tuhan membangkitkan seorang generasi muda. Kami juga rindu Tuhan, generasi muda dari gereja BIC Korea menjadi Yohanes Pembaptis yang cinta pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memprioritaskan kerajaan Allah, yang berdampak Tuhan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami berdoa Tuhan Allah, berkatilah seluruh orang-orang muda ini menjadi tiang-tiang gereja di masa depan. Apa yang kami perlu, kami percaya Tuhan tahu. Burung-burung di udara, bunga bakung di taman Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan, apalagi kami kesayangan Tuhan, umat pilihan Allah yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan berkati setiap pelayan di BIC Korea. Berkati Tuhan keluarga kami yang jauh di Indonesia, yang bersekolah, yang bekerja, yang hidup di Korea ini Tuhan berkati, dan juga gereja ini Tuhan. Berkati gereja ini, diberkati seluruh jemaat gereja ini, pelayanan gereja ini. Tuhan berdampak lebih luas untuk seluruh orang-orang yang di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami rindu pegang janji Tuhan. Kami rindu pegang firman Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan, Engkau mengabulkan doa kami. Sehingga pengalaman menanti Natal, pengalaman yang hidup bagi kami. Pengalaman yang juga kami rasakan Tuhan seperti pengalaman Zakaria. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa permohonan kami. Terimalah Tuhan pujian kami, ibadah kami. Terimalah Tuhan hati kami yang tulus mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita sorgawi. Pulanglah dengan janji Allah. Dan peganglah dengan teguh. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk saudara-saudari. Ibadah kita telah selesai. Bila ada pengumuman, kami serahkan kepada Pak Kevin. Oke, terima kasih. Ibadah telah selesai. Kita sama-sama beri apresiasi untuk Bapak Rolian untuk pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan pelayan-pelayan selanjutnya. Dan jangan lupa BIC Christmas tanggal 18 Desember jam 3 sore. Ajak teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama merayakan kelahiran Tuhan. Dan akan ada acara-acara yang menarik, juga ada makan-makan bersama. Jadi don't miss it. Happy Sunday.